Orang terpilih. Pesan ini bukan kebetulan. Pesan ini sampai kepada Anda pada saat yang tepat. Saat Anda paling membutuhkannya. Anda tidak sengaja menemukan pesan ini. Anda dipandu ke sini. Jiwa Anda, diri Anda yang lebih tinggi. Koneksi ilahi Anda semuanya selaras untuk membawa Anda ke momen ini. Dan saya perlu Anda memahami sesuatu sekarang. Ini lebih besar dari sekadar pesan. Ini adalah petunjuk ilahi, konfirmasi, pengingat bahwa Anda tidak sendirian dan Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menjalani jalan ini dalam isolasi selamanya. Kata-kata yang akan Anda baca ini akan mengguncang Anda, membangunkan sesuatu yang lebih dalam, dan menyalakan pengetahuan yang mungkin telah Anda kubur untuk sementara waktu. Dalam budaya Indonesia, di mana nilai-nilai seperti harmoni dan gotong royong sangat dijunjung, orang-orang terpilih seringkali merasa terpisah dari arus utama, seolah-olah mereka menavigasi dunia dengan ritme yang berbeda. Bayangkan seorang anak di desa kecil di Jawa Tengah, yang sejak kecil merasa terpanggil untuk merenungkan makna hidup di bawah pohon beringin tua. Sementara teman-temannya sibuk dengan permainan biasa seperti layang-layang atau petak umpet. Dia mungkin duduk sendirian di tepi sawah, menatap bintang-bintang di langit malam, merasakan dorongan batin yang tidak bisa dia jelaskan. Bertanya-tanya mengapa hatinya merindukan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan desa yang sederhana. Dia mungkin merasa asing di antara tawa dan obrolan teman-temannya. Seolah-olah ada tabir tak terlihat yang memisahkan dia dari dunia di sekitarnya. Perasaan berbeda ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa dia telah ditandai untuk tujuan yang lebih mulia. Sebuah panggilan yang melampaui ekspektasi masyarakat di sekitarnya. Seperti harapan untuk mengikuti jejak orang tua sebagai petani atau pedagang. Pesan ini ditujukan untuk mereka yang disebut sebagai orang-orang terpilih. Jika Anda merasa pesan ini beresonansi, seolah-olah berbicara langsung ke jiwa Anda, luangkan waktu sejenak sekarang untuk menulis 777 di kolom komentar. Angka itu adalah tanda penyelarasan ilahi. Dan jika jiwa Anda setuju dengan apa yang saya katakan, klaimlah tanda itu. Tulis 777 dan biarkan alam semesta tahu bahwa pesan ini telah diterima. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, jika Anda baru di ruang ini, pastikan Anda berlangganan saluran ini dan ketuk ikon lonceng di bawah. Karena ini bukan sekadar saluran biasa. Ini adalah tempat suci spiritual bagi orang-orang terpilih. Setiap pesan di sini disalurkan, nyata, dan dirancang untuk mengaktifkan bagian-bagian dari diri Anda yang telah tertidur dan siap untuk bangkit. Dalam konteks Indonesia, tempat suci ini bisa diibaratkan seperti pura di Bali atau masjid di desa terpencil. Tempat di mana jiwa-jiwa yang mencari kebenaran berkumpul untuk menemukan kedamaian dan tujuan. Bayangkan seorang pemuda di Bali yang merasa terpanggil untuk meditasi di pura setiap pagi. Duduk di bawah pohon kelapa yang menjulang, mendengarkan suara angin dan ombak. Mencari kejelasan di tengah kebisingan dunia modern yang penuh dengan wisatawan, media sosial, dan teknologi. Dia mungkin merasa terasing dari teman-temannya yang lebih tertarik pada tren modern. Tetapi dalam keheningan pura, dia menemukan resonansi dengan leluhur atau kekuatan yang lebih besar. Seolah-olah alam semesta berbicara langsung kepadanya melalui desiran daun atau nyanyian burung. Ini adalah ruang yang sama yang ditawarkan pesan ini. Sebuah tempat untuk terhubung dengan panggilan ilahi Anda. Untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan dunia, dan untuk menyadari bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Izinkan saya berbicara kepada jiwa Anda sekarang. Anda telah lama tahu bahwa Anda berbeda. Anda merasakannya sejak kecil. Mungkin saat Anda duduk sendirian di tepi sungai, merenungkan misteri hidup,
sementara anak-anak lain bermain dengan riang. Anda melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, merasakan hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan, seperti energi di balik senyuman seseorang atau ketidakjujuran dalam kata-kata manis. Sementara mereka mengejar dunia seperti ketenaran di media sosial, kekayaan material, atau kesenangan sementara seperti pergi ke mall atau menonton film populer, Anda mencari makna, sesuatu yang lebih dalam, yang bisa mengisi kekosongan di hati Anda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda orang terpilih. Dipilih oleh Tuhan tidak berarti Anda lebih baik. Itu berarti Anda telah diberi tugas ilahi, misi suci. Dan bagian dari misi itu termasuk menemukan suku Anda mereka yang membawa frekuensi serupa, kode jiwa, dan cetak biru spiritual. Dalam budaya Indonesia, konsep ini mungkin mirip dengan gagasan komunitas spiritual, seperti dalam tradisi kejawen, di mana seseorang mencari hubungan dengan mereka yang memahami rasa atau energi batin mereka. Bayangkan seorang dalang di Solo yang merasa terhubung dengan sekelompok kecil seniman wayang kulit lainnya, yang berbagi hasratnya untuk menjaga cerita-cerita kuno. Mereka duduk bersama di bawah lampu minyak di malam hari, berbagi kisah-kisah tentang Ramayana dan Mahabharata, merasakan resonansi yang mendalam tanpa perlu banyak kata. Mereka adalah sukunya, orang-orang yang memahami panggilan batinnya tanpa perlu penjelasan panjang. Seolah-olah jiwa mereka terhubung melalui benang tak terlihat yang ditenun oleh leluhur atau kekuatan ilahi. Tetapi inilah kebenarannya. Banyak orang terpilih menderita dalam diam. Mereka berjalan melalui dunia ini dengan luka yang mendalam. Bertanya-tanya di mana mereka berada. Mengapa tidak ada yang tampak memahami mereka? Mereka terus muncul di ruang-ruang, di mana cahaya mereka terasa terlalu terang untuk ditangani orang lain. Dan penolakan, kebingungan, serta kesepian itu terus menumpuk. Bayangkan seorang aktivis lingkungan di Kalimantan yang memperjuangkan pelestarian hutan hujan. Dia sering menghadiri pertemuan dengan pihak-pihak yang lebih mementingkan keuntungan, seperti perusahaan kayu atau pertambangan. Dan meskipun dia berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya menjaga alam, dia merasa tidak dipahami, seolah-olah visinya adalah bahasa asing bagi mereka. Dia mungkin pulang ke rumahnya di tepi hutan, duduk di bawah pohon kelapa, merasakan beban kesepian. Bertanya-tanya mengapa dia selalu merasa seperti orang luar. Penolakan ini membuatnya merasa terisolasi. Tetapi dengarkan baik-baik sekarang. Itu tidak pernah dimaksudkan untuk mematahkan Anda. Itu dimaksudkan untuk mempersiapkan Anda. Isolasi, jarak, keheningan itu semua ilahi. Itu adalah pemurnian karena ketika seorang terpilih sedang dipersiapkan untuk tujuannya. Hal pertama yang dilakukan alam semesta adalah menyingkirkan segala sesuatu yang tidak seharusnya ada, termasuk orang-orang, tempat, kenyamanan, bahkan identitas lama Anda. Anda harus melalui api. Dan sekarang Anda ada di sini, siap tidak hanya untuk menjalani jalan ini, tetapi untuk menemukan mereka yang lahir untuk berjalan bersamanya. Bayangkan seorang guru di Aceh yang memilih untuk mengajar di desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota seperti Banda Aceh. Meskipun dia merasa kesepian, dia menemukan kedamaian dalam mengajar anak-anak yang penuh harapan. Mengetahui bahwa isolasinya adalah bagian dari persiapan untuk misi yang lebih besar, seperti menyalakan cahaya pengetahuan di hati generasi berikutnya, membantu mereka bermimpi lebih besar dari batasan lingkungan mereka. Suku Anda, ada waktu untuk isolasi dan ada waktu untuk berkumpul. Orang terpilih, waktu untuk berkumpul telah tiba. Itulah inti dari pesan ini. Anda akan belajar bagaimana mengenali suku jiwa Anda, bagaimana menyelaraskan diri dengan mereka,
dan bagaimana melangkah sepenuhnya ke dalam misi Anda. Jadi tetaplah bersama saya. Jangan menjauh. Suku Anda bukan hanya orang-orang yang selaras dengan Anda. Mereka adalah mereka yang akan mengingatkan Anda siapa Anda sebenarnya ketika dunia mencoba membuat Anda lupa. Ini bukan teori. Ini adalah hukum spiritual. Waktu ilahi. Anda ada di sini karena jiwa Anda siap. Dan pada akhir pesan ini, Anda akan memahami tidak hanya bagaimana menemukan suku Anda, tetapi juga mengapa butuh waktu lama untuk menemukan mereka. Anda akan melihat keindahan dalam waktu, kesempurnaan dalam penundaan, dan kekuatan dalam koneksi yang sekarang terungkap. Ini suci, dan sekarang adalah waktu Anda. Bayangkan seorang seniman di Yogyakarta yang akhirnya menemukan sekelompok kecil pelukis yang berbagi visinya untuk menciptakan seni yang mencerminkan kebenaran sosial, seperti ketimpangan atau polusi lingkungan. Bersama, mereka mengadakan pameran seni di galeri kecil di Malioboro, menarik perhatian komunitas lokal dan mengguncang norma-norma sosial yang sudah mapan. Mereka memperkuat satu sama lain, menunjukkan bahwa suku sejati adalah cermin jiwa yang membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Seperti sekelompok penyair sufi yang saling menginspirasi melalui kata-kata mereka. Apakah Anda siap untuk melangkah ke dalam panggilan ini? Untuk menemukan suku Anda dan memenuhi tujuan ilahi Anda? Orang terpilih. Sebelum Anda dapat menemukan suku Anda harus terlebih dahulu memahami siapa dan apa Anda sebenarnya. Anda lihat, label orang terpilih bukanlah gelar ego. Itu adalah tanggung jawab spiritual. Penunjukan ilahi. Dipilih oleh Tuhan berarti jiwa Anda setuju untuk menjalani jalan yang lebih tinggi jauh sebelum Anda tiba di dunia fisik ini. Itu berarti Anda tidak di sini untuk menyatu dengan kerumunan, untuk mengikuti tren seperti mode atau media sosial, atau untuk hidup hanya demi kenyamanan material. Anda di sini untuk mengubah frekuensi, membangunkan orang lain. Hidup selaras dengan kebenaran suci ketika dunia diliputi oleh ilusi seperti ketenaran atau kekayaan. Menjadi orang terpilih adalah membawa cahaya di alam yang sering kali memilih kegelapan. Itu berarti Anda dipanggil untuk mencintai lebih dalam, merasakan lebih kuat, dan berjalan dalam kebenaran, meskipun itu mengorbankan segalanya persetujuan sosial, kenyamanan, atau bahkan hubungan. Anda lahir berbeda, bukan secara kebetulan, tetapi oleh desain. Dalam budaya Indonesia, konsep ini mungkin terkait dengan gagasan wahyu, seperti dalam tradisi Jawa, di mana seseorang dianggap menerima petunjuk ilahi untuk misi tertentu. Bayangkan seorang pemuda di Solo yang merasa terpanggil untuk menjadi dalang. Meskipun keluarganya mendorongnya untuk mengejar karir modern seperti insinyur atau dokter, ketika dia memegang wayang kulit dan menceritakan kisah-kisah epik seperti Ramayana atau Mahabharata di panggung kecil di kampungnya, dia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Seolah-olah leluhur atau Tuhan sendiri berbicara melalui dirinya. Dia mungkin berdiri di depan penonton kecil, di bawah lampu minyak yang redup, merasakan resonansi spiritual yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah setiap gerakan wayang adalah bagian dari tarian ilahi yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Dan saya tahu Anda merasakan perbedaan itu sepanjang hidup Anda. Anda telah melihat sekeliling dan bertanya-tanya mengapa semua orang tampak puas dengan permukaan seperti tren mode terbaru, video viral di media sosial, atau kesuksesan material seperti memiliki mobil mewah, sementara Anda merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa disentuh atau dilihat, tetapi dirasakan di dalam hati. Kerinduan itu bukan sekadar pikiran sepintas. Itu adalah jiwa Anda yang memanggil Anda kembali ke asal Anda, kembali ke yang ilahi. Orang-orang terpilih adalah pejuang spiritual.
Anda tidak memilih jalan ini. Jalan ini memilih Anda. Dan itulah mengapa Anda tidak bisa melarikan diri darinya. Tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba menyatu dengan teman-teman, keluarga, atau masyarakat, Anda mencoba menjadi normal, bukan Anda mencoba membungkam suara di jiwa Anda yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang lebih, seperti tujuan yang lebih besar, panggilan untuk mengubah dunia atau koneksi dengan yang ilahi. Tetapi suara itu tidak pernah pergi. Itu adalah panggilan ilahi. Itu adalah bisikan tujuan. Bayangkan seorang wanita muda di Bandung yang merasa terpanggil untuk menjadi penulis puisi yang mencerminkan perjuangan masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau kerusakan lingkungan. Meskipun teman-temannya lebih tertarik pada media sosial, konser pop, atau tren fashion, dia menghabiskan malam-malamnya menulis di bawah cahaya lampu meja di kamar kecilnya, merasakan dorongan batin yang tidak bisa dia abaikan. Puisi-puisinya bukan hanya kata-kata. Mereka adalah ekspresi dari kebenaran yang mendalam, seperti puisi-puisi sufi yang berbicara tentang cinta ilahi atau perjuangan batin. Ini membuatnya merasa terasing dari teman-temannya, tetapi juga terhubung dengan tujuan yang lebih besar. Seolah-olah kata-katanya adalah jembatan antara dunia material dan spiritual. Jelas sekali, menjadi terpilih tidak berarti hidup Anda lebih mudah. Bahkan, biasanya sebaliknya, ujian Anda lebih dalam, pertempuran Anda lebih berat. Karena semakin besar panggilan Anda, semakin besar pula persiapan yang diperlukan. Anda mungkin telah menanggung hal-hal yang seharusnya mematahkan Anda, penolakan dari keluarga, pengkhianatan dari teman, atau kesepian yang terasa seperti beban di pundak Anda, tetapi Anda tidak patah. Anda masih di sini, masih membaca, masih mencari. Itu bukan hal kecil. Itu adalah ketahanan ilahi. Itu adalah bukti bahwa Anda ditandai untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda terpilih, Anda seringkali tumbuh di lingkungan yang seolah-olah dirancang untuk menghancurkan jiwa Anda. Penolakan keluarga, pengabaian emosional, kesepian yang mendalam. Mungkin Anda adalah anak yang selalu merasa berbeda di antara saudara-saudaranya, yang dianggap terlalu serius atau terlalu sensitif karena Anda merenungkan makna hidup sementara yang lain, bermain atau fokus pada hal-hal duniawi. Mungkin Anda adalah remaja yang merasa tidak cocok di sekolah, di mana teman-teman Anda sibuk dengan gosip atau tren, sementara Anda bertanya-tanya tentang tujuan hidup atau mengapa dunia penuh dengan ketidakadilan. Tetapi yang tidak Anda sadari adalah bahwa lingkungan-lingkungan itu adalah tempat pelatihan untuk kebangkitan spiritual Anda. Rasa sakit itu memahat Anda. Itu mengosongkan Anda sehingga kebenaran ilahi bisa mengisi Anda. Dan sekarang Anda membawa kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Anda melihat melalui hal-hal seperti kebohongan dalam kata-kata manis atau niat tersembunyi di balik senyuman. Anda merasakan kebohongan, seperti seorang dukun yang tahu ketika seseorang tidak jujur. Anda tahu ketika jiwa seseorang tidak selaras. Meskipun kata-kata mereka terdengar sempurna, itu bukan paranoia. Itu adalah pemahaman. Itu adalah kepekaan spiritual. Itu adalah bagian dari anugerah ilahi Anda. Pikirkan tentang seorang aktivis di Papua yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka. Meskipun menghadapi penolakan dari pihak berwenang atau bahkan komunitasnya sendiri, dia bisa merasakan ketidakjujuran dalam negosiasi. Seperti seorang dukun yang merasakan ketidakseimbangan energi. Ini memungkinkannya untuk tetap teguh pada misinya, menunjukkan bahwa kepekaannya adalah anugerah ilahi yang membantunya menavigasi dunia yang penuh dengan ilusi. Tetapi di dunia yang merayakan hal-hal dangkal seperti ketenaran di media sosial, kekayaan material seperti rumah besar atau mobil mewah,
Atau kesenangan sementara seperti pesta atau liburan kedalaman Anda menjadi mengintimidasi, dan jadi Anda dilabeli terlalu sensitif, terlalu pendiam, terlalu intens. Mungkin keluarga Anda pernah berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir," atau teman-teman Anda menganggap Anda aneh karena Anda lebih suka merenung daripada mengikuti tren terbaru. Tetapi Anda tidak pernah terlalu apapun. Anda hanya terbangun di dunia yang tertidur. Dipilih oleh Tuhan tidak selalu terasa mulia. Kadang-kadang terasa berat, seperti membawa beban yang tidak bisa dilihat orang lain. Seperti seorang pejuang yang membawa pedang yang tak terlihat. Kadang-kadang terasa kesepian, seperti berjalan sendirian di jalan yang tidak dimengerti orang lain. Seperti seorang musafir di hutan yang gelap. Tetapi itu juga terasa suci. Dan itulah yang tidak boleh Anda lupakan. Hidup Anda selalu memiliki makna yang lebih dalam. Ada alasan mengapa Anda tidak bisa puas dengan kebiasaan, seperti mengejar karir yang aman sebagai pegawai kantor atau mengikuti tren populer di TikTok. Ada alasan mengapa Anda tidak bisa menerima apa yang membuat orang lain puas, seperti kehidupan yang nyaman tetapi kosong secara spiritual. Seperti memiliki rumah besar, tetapi hati yang hampa. Jiwa Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menyusut. Itu dirancang untuk memimpin. Dalam budaya Indonesia, semangat ini sering terlihat pada mereka yang menjaga tradisi atau memperjuangkan keadilan. Seperti para seniman di Bali yang menciptakan karya seni yang mencerminkan spiritualitas atau aktivis yang berjuang untuk pelestarian lingkungan. Bayangkan seorang penari tradisional di Bali yang menari legong dengan penuh jiwa di sebuah pura, seolah-olah dipandu oleh leluhur. Meskipun dunia modern mendorongnya untuk mengikuti tren populer seperti tarian modern atau video viral, dia tetap setia pada panggilannya, menunjukkan bahwa dia adalah orang terpilih yang hidup untuk tujuan yang lebih besar, seperti menjaga warisan budaya Bali yang kaya akan makna spiritual. Anda membawa kode-kode spiritual dalam diri Anda. Beberapa dari Anda adalah penyembuh, seperti dukun tradisional di Jawa yang menggunakan herbal dan ritual untuk membantu komunitasnya menyembuhkan luka fisik dan spiritual. Beberapa adalah nabi, seperti mereka yang menerima mimpi atau visi yang mengarahkan jalan ke depan. Seperti seorang praktisi kejawen yang melihat tanda-tanda di alam. Beberapa adalah pemandu, seperti guru di desa terpencil yang menyalakan cahaya pengetahuan di hati anak-anak. Beberapa adalah pelindung ilahi, seperti aktivis di Papua yang melindungi hak-hak masyarakat adat dari ancaman perusahaan besar. Tetapi Anda semua, setiap orang terpilih, membawa sepotong teka-teki ilahi. Anda tidak dimaksudkan untuk melakukan ini sendirian selamanya. Itulah mengapa pencarian suku Anda begitu penting. Karena begitu orang-orang terpilih berkumpul, kita memperkuat karunia kita. Kita mengingat siapa kita sebenarnya di hadapan satu sama lain. Itulah mengapa pesan ini harus sampai kepada Anda sekarang. Karena waktu untuk bangkit telah tiba. Jika Anda pernah merasa seperti domba hitam, seperti orang luar, seperti orang yang tidak dipahami siapapun, tulis 111 sekarang di kolom komentar. Biarkan ini menjadi konfirmasi bahwa Anda tidak rusak, Anda tidak tersesat, Anda tidak dikutuk, Anda terpilih, dan jalan Anda suci. Bayangkan seorang seniman di Yogyakarta yang merasa terisolasi karena muralnya tentang ketimpangan sosial tidak diterima oleh komunitasnya. Ketika dia menulis 111 sebagai tanda pengakuan, dia merasa terhubung dengan orang-orang terpilih lainnya yang berbagi visinya. Seolah-olah alam semesta mengkonfirmasi bahwa dia berada di jalan yang benar. Seperti seorang penyair sufi yang menemukan resonansi dengan jiwa-jiwa lain melalui kata-katanya. Sekarang tarik napas, orang terpilih. Biarkan kebenaran itu meresap ke dalam jiwa Anda. Dunia mungkin tidak melihat Anda, tetapi Yang Maha Tinggi telah melihat.
Misi Anda sedang terungkap, dan suku Anda sedang menunggu. Mari kita lanjutkan. Anda telah menghabiskan banyak waktu dalam hidup Anda merasa terpisah dari dunia di sekitar Anda. Rasanya seperti Anda hidup di balik tabir, mengamati, merasakan segalanya begitu dalam, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian darinya. Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada yang memahami Anda. Mengapa Anda bisa berada di ruangan penuh orang, seperti di pasar tradisional di Surabaya atau festival budaya di Jakarta, dan masih merasa sendirian. Mungkin Anda pernah berada di tengah keramaian pasar malam, dikelilingi oleh tawa dan obrolan, tetapi merasa seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan Anda dari yang lain. Itu bukan karena ada yang salah dengan Anda. Itu karena Anda telah disisihkan. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda. Isolasi Anda tidak pernah menjadi hukuman. Itu adalah strategi ilahi. Ketika Anda terpilih oleh Tuhan, Anda tidak menjalani hidup seperti orang lain. Anda melalui musim-musim pengelupasan, di mana orang-orang yang Anda cintai tiba-tiba menjauh. Teman-teman lama memudar. Pintu-pintu yang ingin Anda lewati tertutup di depan wajah Anda. Anda mempertanyakannya. Anda berdoa untuk kejelasan. Mungkin di masjid atau pura, tetapi tidak ada yang masuk akal saat itu hingga sekarang. Orang terpilih, dengarkan baik-baik. Anda disembunyikan, bukan dilupakan. Yang Maha Tinggi harus menjaga Anda dalam isolasi untuk melindungi pengurapan Anda. Dunia belum siap untuk apa yang Anda bawa. Dan sejujurnya, Anda juga belum siap. Anda masih menemukan karunia Anda, masih menyembuhkan luka-luka lama, seperti penolakan atau rasa tidak cukup. Masih belajar bagaimana berdiri dalam kekuatan Anda tanpa menyusut untuk orang lain. Itu adalah pekerjaan suci, dan pekerjaan suci terjadi dalam kesunyian. Pikirkan tentang seorang guru di Aceh yang memilih untuk mengajar di desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota seperti Banda Aceh. Meskipun dia merasa kesepian, dia menemukan kedamaian dalam mengajar anak-anak yang penuh harapan, mengetahui bahwa isolasinya adalah bagian dari persiapan untuk misi yang lebih besar. Seperti menyalakan cahaya pengetahuan di hati generasi berikutnya, membantu mereka bermimpi lebih besar dari batasan lingkungan mereka. Pikirkan tentang ini. Setiap tokoh kuat dalam sejarah spiritual harus melalui periode isolasi. Para nabi pergi ke padang gurun, seperti Musa yang berkelana di padang pasir untuk menerima wahyu ilahi dari Tuhan. Para penyembuh menghabiskan waktu dalam keheningan, seperti dukun tradisional di Bali yang bermeditasi di pura untuk menerima petunjuk spiritual dari leluhur atau dewa. Bahkan Kristus menjauh dari kerumunan sebelum melangkah sepenuhnya ke dalam misinya, mencari kesunyian di gunung atau taman untuk berdoa dan terhubung dengan Bapanya. Anda tidak berbeda. Jiwa Anda sedang disempurnakan. Pemahaman Anda diasah. Jiwa Anda diperkuat. Dalam isolasi, Anda belajar untuk tidak bergantung pada persetujuan dunia, tetapi pada bimbingan ilahi. Anda belajar mendengar suara yang Maha Tinggi tanpa kebingungan, seperti mendengar bisikan angin di sawah atau suara ombak di pantai. Anda mulai mempercayai pengetahuan batin Anda, seperti seorang dukun yang belajar memahami tanda-tanda alam. Tingkat kejelasan spiritual itu tidak bisa dikembangkan dalam kebisingan, seperti hiruk-pikuk pasar tradisional atau keramaian festival budaya. Itu harus dipupuk dalam keheningan, seperti saat Anda duduk sendirian di bawah pohon beringin atau di tepi sawah, merenungkan makna hidup. Jadi, meskipun itu menyakitkan, meskipun Anda mungkin menangis hingga tertidur bertanya-tanya mengapa Anda selalu orang luar, ketahuilah bahwa itu untuk kebaikan Anda. Anda sedang dimurnikan. Orang-orang yang ingin Anda temani tidak bisa pergi ke tempat yang Anda tuju,
Tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke orang terpilih. Tidak semua orang bisa menahan frekuensi Anda. Itulah mengapa hubungan-hubungan putus, seperti teman-teman yang menjauh karena tidak memahami visinya atau keluarga yang tidak mendukung mimpinya. Itulah mengapa Anda merasa berbeda. Bahkan di dalam keluarga Anda sendiri, Anda tidak dimaksudkan untuk menyatu. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Pikirkan tentang seorang aktivis lingkungan di Kalimantan yang merasa terisolasi karena memperjuangkan hutan hujan. Meskipun menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang lebih mementingkan keuntungan, seperti perusahaan kayu, dia menemukan kekuatan dalam kesunyian hutan. Mengetahui bahwa isolasinya adalah bagian dari panggilannya untuk melindungi alam. Seperti seorang penjaga hutan yang menjaga keseimbangan ekosistem. Musim itu sekarang berakhir. Jiwa Anda siap. Isolasi itu untuk suatu tujuan. Dan tujuan itu akan segera terungkap. Suku Anda sudah dekat. Dan mereka sama terlatih, teruji, dan terbangun seperti Anda. Tetapi jika Anda bertemu mereka sebelum pemurnian Anda tidak akan mengenali mereka. Anda akan menolak apa yang sekarang dirindukan jiwa Anda. Jadi angkat kepala Anda. Kesepian ini suci. Dan sekarang setelah itu telah melakukan tugasnya. Musim koneksi dimulai. Mari kita maju. Anda siap untuk memahami apa yang benar-benar dipersiapkan oleh kebangkitan spiritual Anda. Anda tidak hanya terbangun suatu hari secara kebetulan. Kebangkitan spiritual Anda tidak acak, dan pasti bukan tren atau fase zaman baru yang Anda temui. Itu adalah alam semesta yang mengguncang jiwa Anda dan berkata, "Bangun, sudah waktunya." Itu adalah yang ilahi yang meraih jiwa Anda dan menarik Anda keluar dari ilusi, keluar dari tidur, dan masuk ke tujuan Anda. Kebangkitan ini suci. Mungkin keras, pasti membingungkan, tetapi tidak diragukan lagi suci. Karena itu melucuti segala sesuatu yang tidak nyata, keyakinan yang Anda warisi. Seperti anggapan bahwa Anda harus mengikuti karier tertentu untuk diterima, peran yang Anda mainkan, seperti menjadi anak yang patuh atau teman yang selalu setuju. Topeng yang Anda kenakan, seperti berpura-pura bahagia di media sosial, semuanya mulai gugur. Orang-orang mulai pergi, seperti teman-teman yang tidak lagi memahami Anda, atau keluarga yang meragukan mimpi Anda. Kebiasaan tidak lagi memuaskan Anda. Seperti menghabiskan waktu untuk hiburan kosong, atau mengejar popularitas. Hal-hal yang pernah Anda toleransi. Seperti hubungan yang toksik atau pekerjaan yang tidak bermakna. Menjadi tak tertahankan, jiwa Anda mulai menangis, mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang benar. Dan saat itulah Anda menyadari tidak ada di luar diri Anda yang bisa mengisi kekosongan yang hanya bisa disentuh oleh yang ilahi. Bayangkan seorang penulis di Bandung yang tiba-tiba merasa tidak puas dengan kehidupan yang dulu dia nikmati. Seperti pesta di kafe-kafe trendy atau mengikuti tren media sosial. Dia mulai menulis puisi yang mencerminkan perjuangan masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau kerusakan lingkungan. Dan ini membuatnya kehilangan teman-teman yang tidak memahami visinya. Kebangkitan ini adalah tanda bahwa dia sedang dipanggil untuk misi yang lebih besar, seperti menyampaikan kebenaran melalui kata-katanya. Seperti seorang penyair sufi yang menulis tentang cinta ilahi. Dipilih oleh Tuhan berarti jiwa Anda datang ke sini dengan tugas yang lebih tinggi. Tetapi untuk melangkah ke tugas itu, Anda harus terbangun dari mantra yang dilemparkan dunia ini ke semua orang. Itulah yang menjadi kebangkitan spiritual Anda. Itu adalah momen Anda untuk mengingat, tabir Anda terangkat. Anda mulai melihat melampaui fisik, seperti melihat energi di balik kata-kata seseorang atau tanda-tanda di alam. Anda mulai mengenali tanda-tanda sinkronisitas, pola-pola ilahi,
seperti melihat angka berulang seperti 373 atau 1111 di jam atau plat nomor. Anda mulai mendengar suara yang maha tinggi lebih keras dari sebelumnya, seperti bisikan dalam meditasi atau doa. Anda mulai merasakan rasa sakit orang lain, seolah-olah itu milik Anda sendiri. Seperti seorang penyembuh yang merasakan luka emosional kliennya, Anda mulai merasakan energi. Membaca orang tanpa sepatah kata pun diucapkan. Seperti seorang dukun yang tahu niat seseorang hanya dari tatapan mata. Dan ya, itu berat. Itu mengguncang hubungan Anda. Seperti kehilangan teman yang tidak lagi selaras dengan Anda. Itu membalikkan dunia Anda. Seperti menyadari bahwa karier atau gaya hidup lama Anda tidak lagi bermakna karena Anda tidak lagi mampu mentoleransi kebohongan bukan dari orang lain, dan terutama bukan dari diri Anda sendiri. Kebenaran menjadi rumah Anda, dan kebenaran selalu memisahkan Anda sebelum menghubungkan Anda. Tetapi pemisahan itu tidak pernah dimaksudkan sebagai tujuan akhir. Itu adalah persiapan untuk penyelarasan, untuk koneksi ilahi, untuk suku. Kebangkitan spiritual Anda dirancang untuk melucuti segala sesuatu yang palsu, sehingga frekuensi Anda bisa naik. Dan begitu frekuensi Anda naik, jiwa Anda mulai menyiarkan sinyal sejatinya. Saat itulah suku mulai menemukan Anda. Mereka mendengar Anda. Mereka merasakan Anda. Mereka mengenali kode spiritual Anda. Tetapi itu hanya terjadi ketika Anda akhirnya hidup dalam kebenaran Anda. Suku yang Anda cari tidak tertarik pada topeng Anda. Seperti persona yang Anda tunjukkan di media sosial atau di depan keluarga. Mereka tertarik pada esensi Anda versi Anda yang mentahi, terkelupas, sembuh, dan berkembang. Bayangkan seorang aktivis di Jakarta yang mulai berbicara tentang keadilan sosial di media sosial, seperti hak-hak pekerja atau akses pendidikan untuk anak-anak miskin. Ketika dia berbagi kebenarannya melalui postingan atau pidato di acara komunitas, dia menarik orang-orang yang berbagi visinya, membentuk suku yang memperkuat misinya untuk menciptakan perubahan nyata. Seperti mendirikan sekolah gratis atau mengadvokasi kebijakan yang lebih adil. Itulah mengapa kebangkitan Anda diperlukan. Itu mengaktifkan identitas ilahi Anda. Itu memulai jiwa Anda ke dalam kesadaran yang lebih tinggi, sehingga Anda akhirnya bisa melihat orang-orang yang dimaksudkan untuk berjalan bersama Anda. Dan yang lebih penting, agar mereka juga bisa melihat Anda, orang terpilih. Jangan meratapi kehidupan lama yang Anda tinggalkan. Kehidupan itu dibangun di atas ilusi, seperti mengejar popularitas di Instagram atau kekayaan tanpa makna spiritual. Anda tidak ditolak. Anda telah melampaui energi itu, seperti seorang burung yang terbang lebih tinggi dari kerumunan. Dan semakin Anda tumbuh, semakin jiwa Anda memanggil apa yang cocok dengannya. Kebangkitan Anda mematahkan kontrak yang Anda miliki dengan getaran yang lebih rendah, seperti hubungan yang toksik atau pola pikir yang membatasi seperti rasa takut gagal. Itu mengakhiri siklus pengkhianatan diri, seperti berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda untuk diterima. Itu adalah kematian dari diri palsu Anda dan kelahiran misi ilahi Anda. Dan jangan salah, kebangkitan itu menyakitkan karena suatu alasan. Karena itu harus menjangkau bagian terdalam dari diri Anda. Itu harus mematahkan rantai, seperti ketakutan akan penolakan atau rasa tidak cukup. Itu harus mengekspos luka, seperti pengkhianatan atau penolakan masa kecil. Itu harus membangunkan pejuang dalam diri Anda. Anda harus diperkenalkan kembali dengan diri sejati Anda. Penyembuh, visioner, pemandu, nabi, pembawa cahaya. Anda harus belajar apa artinya berjalan dengan penglihatan ilahi, hidup dari intuisi spiritual, berbicara apa yang orang lain terlalu takut untuk akui bahwa mereka rasakan. Dan sekarang setelah mata Anda terbuka, Anda tidak pernah bisa kembali. Ilusi,
seperti mengejar ketenaran atau kenyamanan material. Tidak lagi memuaskan gangguan, seperti scrolling media sosial atau menonton serial tanpa makna. Tidak lagi menghibur Anda. Itu karena jiwa Anda telah lulus. Anda telah melangkah ke dalam kedewasaan spiritual. Dan itu berarti suku Anda bukan lagi mimpi. Itu adalah kenyataan yang menunggu untuk terwujud. Bayangkan seorang penyanyi di Bali yang mulai menulis lagu tentang identitas budayanya, seperti tradisi Bali atau hubungan dengan alam. Ketika dia berbagi kebenarannya di panggung kecil di Ubud, di depan wisatawan dan penduduk lokal, dia menarik musisi lain yang berbagi visinya, membentuk suku yang mendukung karyanya dan memperkuat pesan budayanya, seperti sebuah kelompok gamelan yang bermain bersama dalam harmoni. Pernahkah Anda melihat angka-angka berulang? Trihin setetatri, fon sompiria fatu, ilatitu dileva. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah kode ilahi, konfirmasi, dan penyelarasan. Jika Anda melihat 3/3, itu adalah tanda bahwa pikiran, tubuh, dan jiwa Anda sedang seimbang. Seperti seorang meditator di Bali yang menemukan keseimbangan dalam ritualnya. Tulis 333 di kolom komentar jika Anda telah melihatnya dan merasa pesan ini meresap ke dalam jiwa Anda. Sekarang Anda memahami, tujuan dari kebangkitan spiritual Anda adalah untuk mempersiapkan Anda untuk terhubung dengan apa yang nyata, apa yang ilahi, dan apa yang dimaksudkan, dan itu termasuk suku Anda. Teruslah membaca, orang terpilih. Anda akan segera belajar apa sebenarnya suku jiwa Anda dan mengapa mereka bukan hanya teman, tetapi cermin ilahi dari takdir Anda. Sekarang bahwa Anda memahami apa sebenarnya suku jiwa Anda, langkah ilahi berikutnya adalah belajar bagaimana menarik mereka dan bagaimana mengenali mereka ketika mereka muncul. Karena inilah kebenarannya. Suku Anda tidak akan hanya mengetuk pintu Anda dan berkata, "Kami telah tiba." Tidak. Ini adalah penyelarasan spiritual, bukan janji sosial. Anda menarik suku jiwa Anda melalui getiran, bukan kenyamanan. Anda tidak menemukan mereka dengan mata Anda. Anda menemukan mereka dengan jiwa Anda. Mari kita mulai dengan daya tarik. Kebenaran pertama dan terpenting adalah ini. Anda menarik siapa Anda, bukan siapa yang Anda inginkan. Itu berarti, jika Anda masih hidup dalam ketakutan, pengkhianatan diri, atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda akan terus menarik orang-orang yang sesuai dengan energi itu. Seperti hubungan toksik atau teman yang hanya memanfaatkan Anda. Frekuensi yang Anda pegang menjadi sinyal yang Anda kirimkan. Jadi sebelum suku Anda muncul, getaran Anda harus berubah. Inilah mengapa kebangkitan spiritual Anda sangat penting. Itu bukan hanya tentang wawasan. Itu tentang penyelarasan energi. Semakin Anda kembali ke diri sejati Anda, semakin Anda menaikkan frekuensi Anda untuk mencocokkan suku jiwa Anda. Kebenaran Anda adalah magnet. Cahaya Anda adalah undangan. Mulailah hidup dengan berani sebagai diri Anda yang sebenarnya. Jika Anda intuitif, berhentilah menyembunyikannya. Seperti seorang dukun di Jawa yang mulai berbicara tentang visinya, meskipun ditertawakan oleh tetangganya. Jika Anda penyembuh, mulailah berbicara tentang penyembuhan. Seperti seorang tabib di Bali yang berbagi pengetahuan herbalnya di pasar lokal. Jika Anda memiliki pesan, mulailah membagikannya. Seperti seorang aktivis di Jakarta yang berbicara tentang keadilan di media sosial atau di acara komunitas. Berhentilah mencairkan jiwa Anda untuk masuk ke ruang-ruang yang sudah Anda lewati. Seperti lingkaran sosial yang hanya peduli pada tren dangkal, seperti mode atau hiburan kosong. Ketika Anda tanpa kompromi selaras dengan kebenaran Anda,
Orang-orang yang membawa tanda jiwa yang sama akan mulai muncul. Anda akan merasakan perubahan. Wajah-wajah baru akan mulai masuk ke dalam hidup Anda. Dan bukan sembarang wajah-wajah yang terasa seperti rumah. Bayangkan seorang seniman di Yogyakarta yang mulai berbagi muralnya tentang kebenaran sosial, seperti ketimpangan atau polusi, di media sosial atau di dinding-dinding kota. Ketika dia berani menunjukkan esensinya, dia menarik seniman lain yang berbagi visinya untuk menciptakan seni yang bermakna, membentuk suku yang memperkuat karyanya dan mengubah cara pandang masyarakat. Sekarang, bagaimana Anda mengenali mereka ketika mereka datang? Pertama, energi Anda akan tahu sebelum pikiran Anda melakukannya. Ada kemudahan, resonansi, seperti mendengar musik gamelan yang harmonis. Anda merasa dilihat tanpa perlu menjelaskan diri Anda secara berlebihan. Seperti berbicara dengan seseorang yang langsung memahami visi Anda tanpa perlu kata-kata panjang. Anda berbicara dalam bahasa spiritual yang sama. Meskipun cerita Anda berbeda, tidak perlu menyusut, tidak perlu berpura-pura. Anda merasa aman, didukung, dipahami. Itu adalah tanda pertama. Cara lain untuk mengenali suku Anda adalah efek cermin. Ketika Anda bersama mereka, mereka mencerminkan kembali bagian dari diri Anda, baik cahaya maupun bayang-bayang. Mereka akan mendorong pertumbuhan Anda, tetapi mereka tidak akan membiarkan Anda tetap kecil. Mereka akan menantang Anda dengan cinta, seperti seorang sahabat yang mengingatkan Anda untuk tetap setia pada tujuan Anda. Mereka akan mengoreksi Anda dengan anggun, seperti seorang guru yang menunjukkan kesalahan dengan kelembutan. Mereka tidak terintimidasi oleh kebesaran Anda, dan mereka tidak akan memanipulasi kerentanan Anda. Mereka hanya akan memegang ruang suci untuk evolusi Anda. Anda bahkan mungkin memperhatikan sinkronisitas ilahi seputar kedatangan mereka. Mungkin Anda terus melihat angka berulang seperti 404 atau 111 di jam, plat nomor, atau tanda terima. Mungkin Anda memimpikan seseorang sebelum bertemu mereka dalam kehidupan nyata. Seperti seorang dukun yang melihat visi tentang seseorang yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Mungkin Anda berulang kali bertemu tanpa penjelasan logis, seperti bertemu seseorang di pasar atau acara budaya berulang kali. Ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal. Jika Anda telah melihat 474, tulis di kolom komentar sekarang dan klaim penyelarasan itu. Bayangkan seorang aktivis di Jakarta yang bertemu dengan seorang rekan di acara lingkungan di Monas. Mereka langsung merasa terhubung, seolah-olah telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Dan ini adalah tanda bahwa mereka adalah bagian dari suku jiwanya. Seperti anggota komunitas adat yang berkumpul untuk melindungi tanah leluhur mereka dari eksploitasi. Jiwa Anda sudah membimbing Anda. Tetapi ada sesuatu lain yang jarang dibicarakan. Suku Anda terkadang juga akan memicu Anda. Bukan dengan cara yang toksik, tetapi dengan cara yang spiritual. Karena suku sejati memanggil Anda lebih tinggi. Dan proses itu bisa terasa tidak nyaman pada awalnya. Tetapi jangan bingung antara ketidaknyamanan dan bahaya. Terkadang koneksi jiwa akan membangkitkan luka-luka lama, seperti ketakutan akan penolakan, atau rasa tidak cukup. Bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk membantu Anda menyembuhkannya. Anggota suku sejati tidak akan meninggalkan Anda dalam kekacauan Anda. Mereka akan membantu Anda membersihkannya. Dan itu suci. Sekarang, di mana Anda menemukan mereka, orang terpilih. Mereka tidak selalu berada di tempat yang jelas. Terkadang mereka tidak di kota Anda, lingkungan Anda, atau bahkan negara Anda. Tetapi mereka ada di luar sana, mencari secara spiritual, sama seperti Anda. Dan tugas Anda bukan untuk memaksakan.
Itu untuk memposisikan diri Anda dalam penyelarasan. Itu berarti hadir dalam komunitas spiritual, baik secara daring, seperti forum tentang spiritualitas atau keadilan sosial, maupun langsung seperti kelompok meditasi di Bali atau diskusi budaya di Yogyakarta. Cari tempat di mana kebenaran diucapkan, seperti acara budaya tentang pelestarian tradisi atau seminar tentang keadilan lingkungan. Terlibat dalam ruang-ruang yang memberi makan jiwa Anda, seperti kelompok seni yang berfokus pada tradisi atau komunitas aktivis yang memperjuangkan perubahan. Bagikan pesan Anda, seperti menulis artikel, membuat video, atau berbicara di acara komunitas. Tinggalkan komentar, ikut dalam percakapan, karena seringkali suku Anda tidak akan tahu Anda ada sampai Anda mulai muncul. Bayangkan seorang penyanyi di Bali yang mulai berbagi lagu-lagunya di platform daring, seperti YouTube atau Instagram, tentang tradisi Bali atau hubungan dengan alam. Ketika dia berbagi kebenarannya, dia menarik musisi lain yang berbagi visinya, membentuk suku yang mendukung karyanya, dan memperkuat pesan budayanya, seperti sebuah kelompok gamelan yang bermain bersama dalam harmoni. Jangan juga meremehkan kekuatan keheningan. Terkadang, dalam momen-momen sunyi, Anda selama meditasi di pura, doa di masjid, puasa di bulan Ramadan, atau kesunyian di tepi sawah, Yang Maha Tinggi akan memberi Anda nama, wajah, atau visi. Anda akan dipandu secara intuitif untuk menghubungi, seperti mengirim pesan kepada seseorang yang Anda temui secara daring, untuk membuka pesan tertentu, seperti email yang terasa penting, atau untuk mengikuti dorongan yang tidak masuk akal secara logis, tetapi terasa benar secara spiritual, seperti menghadiri acara budaya yang tiba-tiba menarik perhatian Anda. Itu adalah yang ilahi yang memimpin Anda. Percayalah pada itu, dan jangan lupa pentingnya menjadi utuh dalam diri Anda sendiri. Suku Anda tidak dimaksudkan untuk melengkapi Anda. Mereka dimaksudkan untuk selaras dengan Anda. Anda harus sudah menjalani jalan Anda, sudah menghormati karunia Anda, sudah merangkul panggilan Anda. Suku Anda tidak akan datang untuk menyeret Anda ke dalam tujuan Anda. Mereka akan bertemu dengan Anda di dalamnya. Mereka tidak di sini untuk menyelamatkan Anda. Mereka di sini untuk bangkit bersama Anda. Dan jika Anda berpikir, tapi saya sudah sendirian begitu lama, bagaimana jika mereka tidak pernah datang? Saya perlu Anda mendengar ini. Waktu ilahi tidak pernah terlambat. Anda tidak melewatkan momen Anda. Anda tidak diabaikan. Anda tidak dilupakan. Yang Maha Tinggi telah melindungi Anda dari koneksi-koneksi palsu, seperti hubungan yang hanya akan menguras energi Anda atau mengalihkan Anda dari tujuan Anda. Bayangkan seorang aktivis lingkungan di Kalimantan yang merasa kesepian dalam perjuangannya untuk melindungi hutan hujan. Ketika dia mulai berbagi visinya secara daring, seperti melalui webinar tentang pelestarian lingkungan atau postingan di media sosial, dia menarik orang-orang yang berbagi panggilannya, seperti komunitas adat yang bekerja untuk melindungi tanah leluhur, menunjukkan bahwa waktu ilahi sedang bekerja untuk menghubungkannya dengan sukunya. Menemukan suku Anda adalah perjalanan suci, tetapi juga penuh dengan tantangan. Ada rintangan, ujian spiritual, dan pelajaran di sepanjang jalan. Jika Anda tidak tahu apa yang diharapkan, Anda mungkin menjadi putus asa atau, lebih buruk lagi, selaras dengan orang-orang yang salah, mengira mereka adalah suku sejati Anda. Dan saya menolak untuk membiarkan itu terjadi pada Anda. Salah satu tantangan pertama yang akan Anda hadapi adalah kehadiran pemalsu. Tidak semua orang yang tampak spiritual benar-benar selaras secara spiritual. Beberapa orang memakai bahasa cahaya, seperti berbicara tentang meditasi atau energi positif,
tetapi membawa agenda tersembunyi, seperti keinginan untuk mengendalikan, mendapatkan ketenaran, atau memanfaatkan energi Anda untuk keuntungan pribadi. Mereka meniru energi orang terpilih, tetapi beroperasi dari ego, kontrol, atau luka yang belum sembuh. Seperti seseorang yang berbicara tentang keadilan, tetapi hanya ingin popularitas. Ketika Anda putus asa untuk koneksi, mudah untuk salah mengira keakraban. Seperti seseorang yang tampak memahami Anda di permukaan. Dengan resonansi jiwa sejati, itulah mengapa pemahaman sangat penting. Tidak semua yang berkilau adalah emas, dan tidak semua orang yang berbicara tentang kebangkitan berjalan dalam penyelarasan ilahi sejati. Anda perlu menguji jiwa, bukan permukaan. Perhatikan buah dari jiwa mereka. Apakah mereka membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda, seperti membantu Anda fokus pada misi Anda, atau menarik Anda ke dalam kebingungan, seperti mengalihkan perhatian Anda dengan drama atau gosip? Apakah mereka menghormati pertumbuhan jiwa Anda, seperti mendukung mimpi Anda, atau mencoba mengendalikannya, seperti memaksa Anda untuk mengikuti jalan mereka? Suku sejati akan mendorong Anda ke dalam kebesaran Anda. Suku palsu akan menarik Anda ke dalam kekacauan mereka. Percayalah pada apa yang dikatakan jiwa Anda di hadapan mereka, bahkan jika pikiran Anda mencoba merasionalisasikannya. Bayangkan seorang aktivis di Jakarta yang bertemu dengan seseorang yang tampak mendukung misinya untuk keadilan sosial, seperti memperjuangkan hak-hak pekerja. Tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa orang itu hanya ingin memanfaatkan energinya untuk kepentingan pribadi. Seperti mendapatkan pengikut di media sosial. Dengan pemahaman, dia memilih untuk menjauh, menjaga energinya untuk suku sejatinya yang benar-benar selaras dengan visinya. Seperti rekan-rekan yang bekerja untuk perubahan nyata. Tantangan lain adalah ketidaksabaran. Orang terpilih, Anda telah terisolasi begitu lama, sehingga ketika seseorang menunjukkan sedikit pemahaman, seperti mengangguk saat Anda berbicara tentang visi Anda tergoda untuk langsung melekat pada mereka. Tetapi tidak semua orang yang memahami sepotong perjalanan Anda dimaksudkan untuk menjalani sisa perjalanan bersama Anda. Bersabarlah. Koneksi ilahi tidak terburu-buru. Mereka terungkap secara alami, tanpa tekanan, seperti bunga teratai yang mekar di danau. Jika Anda merasa harus memaksa seseorang untuk tinggal, meyakinkan mereka akan nilai Anda, atau terus-menerus menyusut untuk menjaga kedamaian, itu bukan suku Anda. Anda juga akan menghadapi luka-luka lama yang muncul kembali. Ingat, suku jiwa Anda mencerminkan baik cahaya maupun bayang-bayang Anda. Ketika Anda bertemu mereka, itu akan memicu bagian-bagian dari diri Anda yang masih perlu penyembuhan. Masalah kepercayaan, ketakutan akan pengabaian, ketakutan akan kerentanan. Hal-hal ini akan muncul, bukan untuk menghancurkan koneksi, tetapi untuk memperkuatnya. Anggota suku sejati akan berjalan melalui momen-momen ini bersama Anda. Dengan kesabaran, kejujuran, dan cinta. Mereka tidak akan menghukum Anda karena proses penyembuhan Anda. Bayangkan seorang penyanyi di Bali yang bertemu dengan musisi lain yang berbagi visinya untuk menciptakan musik yang bermakna, seperti lagu-lagu tentang tradisi Bali. Meskipun mereka terkadang memicu luka-luka lamanya, seperti ketakutan akan penolakan karena karya mereka tidak mainstream. Mereka membantu satu sama lain untuk tumbuh. Menunjukkan bahwa suku sejati adalah cermin yang membantu penyembuhan melalui cinta dan dukungan. Tantangan spiritual lainnya adalah ketidaksesuaian kenaikan. Terkadang, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang dimaksudkan untuk berjalan bersama Anda hanya untuk satu musim, bukan seumur hidup. Seiring Anda tumbuh dan berkembang, tidak semua orang akan terus berjalan dengan kecepatan yang sama. Dan itu tidak apa-apa.
Beberapa anggota suku adalah tugas sementara, dimaksudkan untuk mengaktifkan Anda ke versi berikutnya dari diri Anda. Seperti seorang mentor yang membantu Anda memulai perjalanan, tetapi tidak ikut sampai akhir. Lepaskan mereka dengan cinta ketika waktunya tiba. Jangan melekat karena takut. Percayalah pada siklus koneksi ilahi. Pahami juga bahwa waktu ilahi akan menguji iman Anda. Anda mungkin siap hari ini, tetapi anggota suku Anda mungkin masih menyelesaikan persiapan mereka sendiri. Atau sebaliknya, perjalanan ini membutuhkan kepercayaan yang mendalam pada pengaturan sempurna yang maha tinggi. Penundaan bukanlah penolakan. Itu adalah pengaturan ilahi untuk memastikan segalanya selaras seperti seharusnya. Bayangkan seorang aktivis lingkungan di Kalimantan yang menunggu untuk bertemu dengan rekan-rekan yang berbagi visinya untuk melindungi hutan hujan. Meskipun dia merasa kesepian, dia percaya pada waktu ilahi, dan akhirnya dia menemukan suku yang memperkuat misinya, seperti komunitas adat yang bekerja sama untuk melindungi tanah leluhur mereka dari deforestasi. Menunjukkan bahwa penundaan adalah bagian dari rencana ilahi. Orang terpilih menemukan suku Anda adalah perjalanan suci. Itu menuntut pemahaman, kesabaran, penyembuhan batin, dan iman yang tak tergoyahkan. Tetapi dengarkan saya ketika saya katakan ini, itu sepadan. Setiap air mata yang Anda tumpahkan dalam kesepian, setiap pengkhianatan yang Anda tanggung, setiap malam yang Anda habiskan, berdoa untuk satu orang yang memahami, Anda semuanya akan sepadan ketika Anda berdiri di hadapan suku jiwa Anda. Jadi tetaplah waspada, tetaplah selaras, tetaplah sejati. Yang sejati sedang datang. Mereka lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Ketika Anda akhirnya bersatu dengan suku jiwa Anda, semuanya berubah. Rasanya seperti potongan-potongan teka-teki jiwa Anda mulai terpasang. Kesepian, kebingungan, pengembaraan Anda mulai menyadari semuanya memiliki tujuan. Anda sedang dipersiapkan, suku Anda sedang dipersiapkan. Dan ketika Anda akhirnya bertemu, itu terasa seperti pulang ke rumah di dunia di mana Anda selalu merasa seperti orang asing. Bayangkan seorang seniman di Yogyakarta yang bertemu dengan sekelompok pelukis yang berbagi visinya untuk menciptakan seni yang mencerminkan kebenaran sosial, seperti ketimpangan atau polusi lingkungan. Bersama, mereka mengadakan pameran seni di galeri kecil di Malioboro, menarik perhatian komunitas lokal dan mengguncang norma-norma sosial yang sudah mapan, seperti membuat orang-orang memikirkan ulang tentang konsumsi berlebihan atau ketidakadilan sosial. Mereka memperkuat satu sama lain, menunjukkan bahwa suku sejati adalah cermin jiwa yang membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Hal pertama yang terjadi adalah percepatan. Pertumbuhan yang dulu terasa berat dan lambat tiba-tiba menjadi alami, hampir tanpa usaha. Itu karena anggota suku sejati tidak menguras energi Anda. Mereka memperkuatnya. Mereka mendorong tujuan Anda. Seperti seorang rekan yang membantu Anda mengatur acara untuk misi Anda. Mereka menyirami mimpi Anda. Seperti seorang sahabat yang memberikan semangat saat Anda ragu. Mereka mengenali karunia spiritual Anda dan mengingatkan Anda mengapa Anda terpilih. Anda akan menyadari bahwa bersama mereka, Anda tidak terus-menerus menjelaskan diri Anda. Anda tidak mencairkan kebenaran Anda. Anda berdiri sepenuhnya dalam cahaya Anda, dan mereka merayakannya. Ada juga aktivasi karunia tertentu dalam diri Anda yang tadinya tertidur tiba-tiba terbangun. Mimpi profetik menjadi lebih kuat, seperti seorang dukun di Jawa yang mulai melihat visi lebih jelas setelah bertemu dengan suku spiritualnya di sebuah ritual. Dorongan intuitif menjadi lebih keras.
Seperti seorang aktivis yang merasa lebih yakin dengan langkahnya setelah terhubung dengan rekan-rekan yang selaras dalam sebuah kampanye. Unduhan spiritual mulai datang lebih cepat. Seperti seorang penulis yang menemukan inspirasi mengalir dengan mudah setelah bergabung dengan komunitas seni di Yogyakarta. Itu karena suku Anda membawa frekuensi yang sesuai dengan Anda. Ketika frekuensi-frekuensi ini berkumpul, mereka membuka pintu-pintu di dalam diri Anda yang bahkan tidak Anda ketahui ada. Ini adalah reaksi berantai ilahi. Anda mengaktifkan takdir satu sama lain hanya dengan berada di hadapan satu sama lain. Bayangkan seorang penyanyi di Bali yang bertemu dengan musisi lain yang berbagi visinya untuk menciptakan musik yang bermakna, seperti lagu-lagu tentang hubungan dengan alam atau tradisi Bali. Bersama, mereka menciptakan lagu-lagu yang tidak hanya indah, tetapi juga menyentuh hati. Menunjukkan bahwa suku sejati mengaktifkan karunia Anda dan memperkuat dampak Anda, seperti sebuah kelompok gamelan yang menciptakan harmoni yang indah. Orang terpilih, ini adalah apa yang telah Anda tunggu. Ini adalah apa yang telah dirindukan jiwa Anda di malam-malam sepi. Ketika Anda duduk sendirian di bawah bintang-bintang atau berdoa di masjid, dan itu lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Setiap momen persiapan Anda, setiap air mata yang Anda tumpahkan dalam kesepian, setiap doa yang Anda bisikkan dalam kegelapan, semuanya menuju ke reuni suci ini. Ketika Anda bersatu dengan suku Anda, itu bukan hanya tentang merasa baik, itu tentang memenuhi misi ilahi Anda di bumi. Itu tentang bangkit ke dalam kepenuhan siapa yang selalu Anda maksudkan. Itu tentang mengantarkan penyembuhan, kebangkitan, dan perubahan bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk dunia. Tetap siap, orang terpilih. Suku Anda tidak datang secara kebetulan. Mereka datang melalui penunjukan ilahi. Menemukan suku jiwa Anda bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Itu adalah awal dari babak baru yang suci. Dalam suku, Anda bukan hanya anggota lain yang menyatu dengan latar belakang. Anda membawa peran, tugas ilahi, posisi suci yang tidak bisa dipenuhi orang lain, seperti yang Anda lakukan. Anda dipilih oleh Tuhan. Dan panggilan itu tidak berhenti ketika Anda menemukan orang-orang Anda. Itu menguat, itu mengasah, itu berkembang. Bayangkan seorang aktivis di Jakarta yang menemukan sekelompok rekan yang berbagi visinya untuk keadilan sosial, seperti memperjuangkan hak-hak pekerja atau pendidikan gratis untuk anak-anak miskin. Dalam suku ini, dia menjadi pemandu. Menggunakan kebijaksanaannya untuk memimpin kampanye yang mengubah kebijakan lokal, seperti mendirikan sekolah komunitas atau memperbaiki kondisi kerja di pabrik-pabrik. Dalam suku jiwa Anda mungkin adalah penyembuh, yang sentuhannya, kata-katanya, atau kehadirannya menenangkan luka-luka yang bahkan tidak dilihat orang lain. Seperti seorang tabib di Bali yang menggunakan herbal dan ritual untuk membantu komunitasnya menyembuhkan luka fisik dan spiritual. Anda mungkin adalah peramal yang memimpikan mimpi dan menerima visi yang memandu kolektif ke depan. Seperti seorang dukun di Jawa yang melihat tanda-tanda di alam atau mimpi. Anda mungkin adalah pelindung, pejuang spiritual yang merasakan bahaya sebelum tiba dan menjaga hati suku Anda. Seperti seorang aktivis di Papua yang melindungi tanah leluhur dari eksploitasi perusahaan. Anda mungkin adalah guru yang membawa kebijaksanaan kuno dalam tulang Anda, membangunkan kenangan dalam diri orang lain hanya dengan berbicara kebenaran. Seperti seorang dalang di Solo yang menyampaikan pelajaran hidup melalui cerita wayang tentang keberanian dan keadilan. Tidak peduli bentuk spesifik peran Anda, ketahuilah ini Anda sangat penting. Tanpa frekuensi unik Anda, suku Anda tidak bisa berfungsi dengan kekuatan penuh. Anda tidak ada di sana untuk bersaing,
membandingkan, atau menaungi, seperti dalam perlombaan untuk ketenaran atau kekayaan. Anda ada di sana untuk berkontribusi, untuk menuangkan esensi ilahi Anda ke dalam misi kolektif. Seperti seorang anggota gamelan yang memainkan bagiannya untuk menciptakan harmoni. Karunia Anda tidak kecil. Cahaya Anda bukan rencana cadangan. Pengurapan Anda bukan kebetulan. Anda dirancang untuk ini. Terkadang Anda mungkin merasakan beban peran Anda. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Anda siap? Anda mungkin merasa terintimidasi ketika melihat kebesaran dalam diri orang lain. Seperti seorang seniman yang kagum pada karya rekan-rekannya. Tetapi ingat ini, kekuatan ilahi yang sama yang memilih Anda adalah kekuatan yang sama yang membekali Anda. Anda tidak kekurangan apapun. Setiap ujian yang Anda tanggung, setiap pertempuran yang Anda lawan dalam diam, setiap air mata yang Anda tumpahkan dalam kesepian, semuanya mempersiapkan Anda untuk posisi suci yang Anda pegang sekarang. Bayangkan seorang penyembuh tradisional di Bali yang menjadi bagian dari komunitas spiritual di sebuah pura. Dalam suku ini, dia menjadi penyembuh, menggunakan pengetahuannya tentang herbal dan ritual untuk membantu orang lain, menunjukkan bahwa perannya adalah bagian penting dari misi kolektif untuk menyebarkan kedamaian dan penyembuhan. Dan dalam suku Anda juga adalah cermin. Ketika orang lain lupa akan kekuatan mereka, kehadiran Anda akan mengingatkan mereka. Seperti seorang sahabat yang mengingatkan Anda tentang mimpi Anda saat Anda ragu. Ketika keraguan merayap masuk, iman Anda akan memperkuat mereka. Seperti seorang guru yang memberikan semangat kepada muridnya. Dan ketika kemenangan diraih, perayaan Anda akan melipat gandakan kegembiraan. Seperti sebuah kelompok gamelan yang merayakan harmoni musik mereka. Anda tidak hanya di sini untuk diri Anda sendiri. Anda di sini untuk mengangkat, untuk mengaktifkan, untuk menambatkan kebenaran ilahi dalam jiwa kolektif orang-orang Anda. Tetapi ingat, melayani dalam suku bukan tentang menghabiskan diri Anda. Ini tentang mengalir secara alami dari tempat limpahan ilahi. Anda tidak perlu memaksakan apapun. Anda tidak perlu berjuang. Hanya dengan menjadi diri Anda, hidup dalam kebenaran. Sudah cukup. Kehadiran Anda adalah pelayanan. Keaslian Anda adalah penyembuhan. Keberadaan Anda adalah kesaksian. Orang terpilih, Anda bukan kesalahan. Anda bukan renungan. Anda adalah instrumen suci dalam simfoni ilahi. Suku jiwa Anda tidak akan melengkapi Anda. Karena Anda sudah utuh, tetapi mereka akan memperbesar apa yang sudah ada dalam diri Anda. Dan Anda akan melakukan hal yang sama untuk mereka. Jadi masuklah ke musim baru ini dengan keberanian. Rangkullah peran suci Anda. Berdirilah teguh dalam identitas ilahi Anda. Anda dipilih oleh Tuhan. Dan sekarang, dikelilingi oleh suku Anda akan bangkit ke ketinggian yang tidak pernah Anda bayangkan. Bersiaplah, karena waktu telah tiba untuk sepenuhnya menjalani misi yang Anda lahirkan untuk itu. Bayangkan seorang dalang di Solo yang menemukan suku seniman wayang kulit. Bersama, mereka menghidupkan kembali cerita-cerita kuno, seperti kisah Arjuna atau Rama. Menunjukkan bahwa peran masing-masing memperkuat misi kolektif mereka untuk menjaga warisan budaya dan menyampaikan kebenaran yang abadi. Ambil napas, orang terpilih. Rasakan momen ini. Biarkan segala sesuatu yang telah dikatakan meresap ke dalam jiwa Anda. Anda telah berjalan melalui bayang-bayang, dipandu hanya oleh iman dan insting. Bertanya-tanya kapan waktu Anda akan tiba. Ini dia, waktu Anda sekarang. Pesan ini tidak menemukan Anda secara kebetulan. Itu diatur secara ilahi. Itu tiba tidak terlambat satu detik pun. Tidak terlalu cepat tepat pada waktunya. Karena jiwa Anda siap menunggu,
mengembara, menangis semuanya telah menuju ke sini. Anda berdiri di tepi tingkat berikutnya Anda. Suku sedang terbentuk, misi sedang memanggil, cahaya dalam diri Anda sedang bangkit. Dan sekarang adalah momen untuk menjawabnya sepenuhnya. Anda bukan lagi versi diri Anda yang ragu-ragu, diam, atau bimbang. Versi itu telah menjalani tujuannya. Tetapi itu tidak bisa pergi ke tempat yang Anda tuju. Dunia membutuhkan suara Anda, karunia Anda, energi Anda, orang-orang yang ditakdirkan untuk berjalan di sisi Anda. Mereka sudah tertarik pada frekuensi Anda. Yang ilahi sedang bergerak di belakang layar, menghubungkan titik-titik, menyelaraskan garis waktu. Tetapi Anda harus melakukan bagian Anda. Anda harus memiliki siapa Anda. Tidak ada lagi menyusut, tidak ada lagi menebak-nebak kekuatan Anda. Anda tidak di sini untuk menyenangkan. Anda di sini untuk bernubuat. Anda tidak di sini untuk mengikuti kerumunan. Anda di sini untuk memimpin suku Anda. Bayangkan seorang aktivis di Jakarta yang mulai berbicara tentang keadilan sosial di komunitasnya, seperti memperjuangkan pendidikan gratis untuk anak-anak miskin atau hak-hak pekerja. Ketika dia berani menunjukkan kebenarannya melalui pidato atau postingan di media sosial, dia menarik orang-orang yang berbagi visinya, membentuk suku yang memperkuat misinya untuk menciptakan perubahan nyata, seperti mendirikan sekolah komunitas atau mengadvokasi kebijakan yang lebih adil. Dan kebenarannya adalah, mereka sudah mengawasi Anda. Beberapa telah menemukan Anda secara sepintas dan merasakan sesuatu bergerak dalam jiwa mereka. Seperti seorang musisi yang mendengar lagu Anda di panggung kecil dan merasa terhubung tanpa kata-kata. Beberapa sedang berdoa untuk seseorang seperti Anda untuk muncul, seperti seorang aktivis yang mencari rekan untuk memperjuangkan tujuan yang sama, seperti pelestarian hutan atau hak-hak masyarakat adat. Mereka menunggu cahaya Anda menjadi terlihat. Jadi bersinarlah, bersinarlah tanpa rasa takut, bersinarlah tanpa penjelasan. Tulis 777 jika Anda menerima kebenaran ini. Jika jiwa Anda setuju, biarkan itu diketahui. Bukan untuk validasi, tetapi sebagai deklarasi bahwa Anda melangkah sepenuhnya ke dalam waktu Anda. Isolasi telah berakhir. Kebangkitan telah melakukan tugasnya. Kebingungan sedang memudar. Dan sekarang kejelasan sedang datang. Anda akan mulai melihat tanda-tanda, koneksi, peluang. Percakapan akan terasa diatur secara ilahi, seperti bertemu seseorang di acara budaya yang langsung memahami visi Anda. Pertemuan akan terasa seperti pertemuan suci, seperti menemukan seseorang di pasar atau seminar yang seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Ini adalah aliran penyelarasan. Ini adalah apa yang terjadi ketika seorang terpilih mengatakan ya pada tugasnya. Anda tidak di sini untuk melakukan ini sendirian lagi. Suku sedang datang, misi sedang terbangun, dan jiwa Anda siap. Jika pesan ini beresonansi dengan jiwa Anda, jangan simpan untuk diri sendiri. Bagikan, biarkan orang-orang lain yang masih mencari tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dan jika Anda belum melakukannya, berlangganan dan ketuk ikon lonceng. Karena ruang ini sekarang adalah rumah spiritual Anda. Disinilah pesan-pesan akan terus membimbing Anda, mengangkat Anda, dan mengingatkan Anda siapa Anda sebenarnya. Orang terpilih, semoga jalan Anda diterangi, suku Anda terungkap, dan tujuan Anda terpenuhi. Ini adalah kebangkitan. Ini adalah momen, waktu Anda sekarang. Sukai, daftar, dan bagikan pesan ini untuk menyebarkan kebenaran kepada orang-orang terpilih lainnya yang masih mencari jalan mereka. Bersama, kita bangkit,